Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji dua kitab. Yang pertama adalah kitab yang saya ambil dan petik dari kitab Bidayatul Hidayah Allafahu Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua adalah kitab Jawahirul Bukhari Allafahu Muhammad Imarah. Pada malam hari ini kita mengambil beberapa topik. Salah satunya adalah tema puasa, hikmahnya pada bulan Ramadan. Kemudian berikutnya kita melanjutkan kitab yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, hakikat puasa itu seperti apa. Pemirsa Nahnu TV yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang kita akan bahas adalah tentang hikmah berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam beberapa kitab di Jawahirul Bukhari disebutkan halaman 181 bahwa puasa Ramadan itu menjadi perisai, ya, menjadi tameng dari perbuatan dosa minal ma'asi, dan juga yang kedua minan nar. Jadi Muhammad Imarah kemudian menafsiri, menjelaskan tentang hadis Nabi asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal, bahwasanya puasa itu adalah perisai atau tameng, ya. Sehingga dalam penjelasannya Muhammad Imarah mengatakan tameng minal ma'asi syibtratun minal ma'asi au minan nar, tameng dari beberapa maksiat, dosa-dosa, dan juga tameng dari api neraka. Artinya kalau kita berpuasa dijamin oleh Rasulullah akan mengurangi atau tidak akan melakukan maksiat dan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, digaransi oleh Rasul sitratum minan nar, tameng dari api neraka. Saya yakin kalau pemirsa dan kita semua kemudian berpuasa, itu garansi dari Rasulullah, kita akan terjauhkan dari api neraka, karena asyamu junnatun. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah saya menemukan bukan asyami tapi asyam. Kalau di dalam kitab Jawahirul Bukhari asyamu junnatun, tapi dalam kitab fi adabis syiyam Bidayatul Hidayah bunyi dalam hadis adalah as-saumu junnatun. Ya. Jadi lafadznya beda tapi pemaknaannya sama, bahwa puasa itu menjadi perisai tameng dari al-ma'asi awinar, dari maksiat-maksiat, dosa-dosa, dan juga api neraka. Sehingga kalau yakin pemirsa di rumah dan kita semua akan tertamengi dari dosa maksiat, tertamengi dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang kedua, tentunya kita tahu bahwa dalam kita berpuasa, ya, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melakukan sholat Jumat, akan diampuni dosa-dosanya hatal Jumat yang selanjutnya. Kita melakukan puasa juga begitu. Tahun yang lalu kita melakukan berpuasa, kemudian tahun ini 2024 kita juga melakukan puasa, maka kita juga akan diampuni dosa-dosanya. Ini termasuk keistimewaan hikmah ketika kita berpuasa. Kita melihat dan mendengar hadis yang sangat masyhur dari baginda Rasul adalah man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun yang lalu. Baina Ramadan wa Ramadan, ya. Di antara Ramadan yang lalu dan Ramadan yang sekarang. Ini akan diampuni dosa-dosanya. Sehingga saya yakin
pemirsa di rumah dan kita semua akan diampuni dosa-dosa seakan-akan kita seperti bayi yang baru lahir, karena dosa-dosa tahun yang lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita mendengar dan masyhur hadis ini, dan juga dalam kitab Bidayatul Hidayah ada yang bab ada busyam, bahwa aroma ya, nafas ya, orang yang berpuasa ini di sisi Allah atsyabuh mirrihil misk ya. Jadi aroma atau nafas orang yang berpuasa itu lebih harum dari rihil misk. Kita tahu bahwa 3 jam 4 jam kalau mulut kita tidak dikasih sesuatu, makanan atau minuman, maka yang terjadi apa? Bau. Jadi jelas nafasnya sangat bau ya. Aromanya sangat bau. Tapi karena berpuasa diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Nafasnya saja langsung dimuliakan oleh Allah dengan sabda Rasul, la khalufu famis shaim atyabu mirrihil misk. Jadi nafas orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Artinya nafasnya akan diangkat, dimuliakan oleh Allah, akan dihargai oleh Allah. Harusnya bau ya di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah aroma yang paling harum, lebih harum dari minyak kasturi. Ini berarti bahwa Allah menghargai orang yang berpuasa. Ini berarti bahwa nafasnya saja dihargai, apalagi jasadnya ya akan dilindungi dari api neraka dan dimuliakan oleh Allah dengan dimasukkan surga. Ini keistimewaan orang yang berpuasa. Yang ketiga, bahwa nafas kita ya akan dihargai oleh Allah, diam kita ya seperti tasbih ya, seperti berzikir. Bahkan walaupun kita dengar ini masyhur dan tidak banyak dilakukan harusnya, bahwa tidurnya namus shaim ibadatun, itu kan sangat luar biasa. Tidurnya saja aja udah ibadah, apalagi dia berzikir ya, apalagi dia bertasbih ya, apalagi dia membaca sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ini berarti bahwa nafas diam orang yang berpuasa itu diangkat oleh Allah, dihargai oleh Allah. Dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih harum dari minyak kasturi, dan minyak itu disukai oleh semua manusia. Harum-haruman itu disukai oleh manusia. Kemudian yang keempat adalah bahwa ketika kita berpuasa ya, ketika kita berpuasa itu pahalanya tidak tergambarkan. Ulama mengatakan kenapa tidak tergambarkan pahala orang yang berpuasa? Saking besarnya, saking nggak bisa diukur dengan bilangan-bilangan dan lipatan-lipatan ya. Karena berpuasa itu hanya untuk Allah ya. Kalau misalkan sholat itu ya kelihatan manusia, gerak-geriknya ada. Kalau kita umroh ada gerak-geriknya, tawaf, ihram, kemudian sa'i, tahallul dan lain sebagainya. Tapi kalau berpuasa kan nggak ada kegiatannya, diem aja. Kalau zakat, sodako ada kegiatannya, kelihatan ya. Apalagi sholat itu ada gerakannya. Tapi kalau berpuasa nggak kelihatan. Kita tidak bisa membedakan antara orang yang berpuasa dan tidak. Sehingga dalam hadis yang masyhur, as-saumu li, puasa itu untukku ya. Karena memang betul-betul untuk Allah, meninggalkan makan, meninggalkan minuman, wiqa ya, berhubungan dan lain sebagainya, itu memang dijauhkan semata-mata karena Allah, as-saumu li ya. Dalam hadis yang masyhur dalam kitab Jawahirul Bukhari juga, Jawahirul Bukhari karangan Muhammad Imarah, menyebutkan as-saumu li wa ana ajzi bih ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau yang lain itu ada lipatan-lipatannya. Kullu hasanatin bi asri amsalihha, setiap kebaikan itu 10 kali lipatnya. Hatta sab'amiyah ya. Sampai 700 lipatan. Illa shaum, kecuali berpuasa. Kalau yang lain, kebaikan yang lain, sedekah, zikir, itu ada hitung-hitungannya, ada lipatan-lipatannya ya. 10 atau sampai 700 lipatan. Sedekah juga sampai 700 lipatan. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah.
Kenapa? As-saumu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya akan membalasnya. Ulama katakan wa ana ajzibi itu saya akan membalasnya, tidak disebutkan oleh Allah lipatan-lipatannya karena saking agungnya, karena saking besarnya pahala dari orang yang berpuasa itu. Jadi bukan hanya dihargai oleh Allah nafasnya, aroma mulutnya, tapi lipatan pahalanya tidak tergambarkan. Tidak tergambarkan karena saking besarnya. Itu yang keempatnya. Poin yang kelima, hikmah dari orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa, orang yang berpuasa itu mempunyai tiket khusus. Orang yang berpuasa itu mempunyai tiket VIP, ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa yuqalu ar-rayyan. Jadi pintu VIP-nya adalah yuqalu ar-rayyan. Disebut adalah ar-rayyan. Ar-rayyan itu pintu, namanya ar-rayyan. Yuqalu ar-rayyan. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu khusus, VIP bahasa kita, itu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Ya. Yang tidak masuk lewat pintu ar-rayyan itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Artinya kita yang berpuasa pada bulan Ramadan itu punya tiket VIP, ya. Punya pintu khusus ar-rayyan. Saking mulianya orang yang berpuasa. La yadkhuluhu illa shaimun, yang tidak masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa itu sudah garansi, ya, dari baginda Rasul dalam kitab disebutkan garansi apa? Mempunyai tiket masuk surga lewat pintu khusus, ya. Yang lain barangkali lewat pintu belakang, yang lain barangkali lewat pintu samping, tapi ini pintu khusus, pintu VIP, dan pintunya cepat, ya istilahnya. Itu karena kemuliaan orang yang berpuasa. Yang tidak masuk lewat pintu, barangkali ditanya oleh malaikat, tiketnya mana? As-shaim, orang yang berpuasa masuk, ada pintu ar-rayyan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, dalam kitab Jawahirul Bukhari halaman 171 ada hadis khusus yang diterangkan, dibahas oleh beliau tentang hadis baginda Rasul sumutasihu. Ya, poin yang keenam adalah sumutasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Dalam kitab Jawahirul Bukhari dijelaskan bahwa ketika menjelaskan sumutasihu itu beliau menerangkan, Muhammad Imaroh menerangkan tentang orang Jerman yang punya penyakit yang tidak kunjung sembuh. Punya penyakit yang tidak kunjung sembuh, kemudian dia berobat kemanapun, ke tabib manapun, di Jerman nggak kunjung sembuh, bahkan di luar Jerman tidak pernah sembuh-sembuh. Sehingga dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa itu sumutasihu, sabda Nabi, kemudian akan sehat. Gak lama kemudian ketika dia berpuasa, orang Jerman itu kemudian dengan izin Allah sehat, ya, penyakitnya sehat. Sama halnya kita kenal dengan Muhammad Ali, petinju profesional yang ada di Amerika, ya. Beliau tingginya mungkin 190 atau sampai 2 meter tingginya. Dan beliau Muslim kebetulan, punya penyakit Parkinson, lumpuh, ya. Sekujur tubuhnya lumpuh, ya. Berobat kemanapun di Amerika tidak kunjung sembuh, ke tabib manapun tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia melakukan puasa yang dia yakini bahwa sumutasihu tadi, berpuasa akan menyehatkan, sabda Nabi. Dengan melakukan berpuasa bertahap-bertahap, penyakit lumpuhnya itu sembuh dengan izin Allah. Artinya memang hikmah dari kita berpuasa itu akan diberikan kesehatan. Apalagi mungkin barangkali ada yang kepengen langsing, apalagi itu ditambah, ya. Kolesterolnya hilang, lemaknya hilang, dengan berpuasa insya Allah akan disembuhkan, dihilangkan kolesterolnya, lemaknya dihilangkan. Apalagi ketika kita misalkan sahur yang mungkin air putih banyak, ya, kemudian nasinya sedikit, itu apalagi insya Allah akan berkurang BB-nya sampai 2 atau 5 atau bahkan 10 kilo.
Kita coba dalam Ramadan ini coba kita berpuasa, semoga penyakit-penyakit apapun yang ada dalam tubuh kita, penyakit yang ganas seperti apapun, insya Allah dengan izin Allah akan diberikan kesehatan. Sumu tasihu. Misalkan kita makan terus, itu berdampak kepada tubuh kita. Barangkali tubuh kita tambah hancur karena lemak-lemak menumpuk, barangkali ada toksin-toksin menumpuk, penyakit-penyakit menumpuk karena sering makan dan tidak pernah berhenti. Sama dengan mesin, ketika mesin itu kemudian terus berjalan, mobil terus berjalan dari Yogyakarta ke Aceh tidak pernah berhenti, maka mendapati mesin itu aus, kepanasan. Untuk tidak kepanasan maka sesekali istirahat. Sama dengan tubuh kita, kalau kita tuh pencernaan kita bekerja terus, makan terus, maka yang terjadi adalah keausan dalam pencernaan kita. Oleh karena itu kita berhenti dengan apa? Berpuasa. Maka berpuasa tidak makan selama 4 jam, 5 jam, menurut dokter itu dalam kesehatan, ilmu kesehatan disebutkan menghancurkan toksin-toksin, racun-racun yang ada di tubuh. Maka benar apa yang disabdakan Nabi, sumutasihu. Pemirsa Nahnu TV yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh ya, hikmah dari berpuasa adalah kita selain punya tiket tadi, pintu khusus masuk surga, kalau yakin kita semua dan pemirsa semua akan diberikan tiket nonton gratis dan tiket khusus VIP. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Tiket apa itu? Tiket bertemu dengan Allah. Ini tiket sangat luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa di surga kelak adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa. Nikmat yang luar biasa lagi bertemu bersama Rasul di surga. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Jangankan di surga, kita ke Masjid Nabawi, di Raudhah, lihat kubah hijau, itu udah minta ampun senangnya. Apalagi kita bertemu langsung dengan Rasulullah, itu nikmat. Tapi ada VIP, tiket khusus bagi orang yang berpuasa adalah apa? Tiket bisa bertemu dan bertatap, melihat Allah secara langsung. Itu sangat luar biasa, bertemu dengan Allah. Tiket apa dan bagi siapa? Tiket bagi orang yang berpuasa. Karena ada masyhur, kita dengar dalam hadis baginda Rasul, lis-shaimi farhan. Lis-shaimi farhani, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama farhatun, kegembiraan hina yuftir, kegembiraan ketika dia berbuka, seneng karena hausnya, ngelaknya sudah hilang ketika dia minum es barangkali atau makan. Kemudian farhatun hina yalqa rabbah, kegembiraan yang kedua adalah ketika melihat secara langsung, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tiket khusus VIP bagi orang yang as-shaim, orang yang berpuasa. 7 hal ini yang penting yang perlu kita ketahui, sehingga kalau yakin kita semua dan pemirsa yang ada di rumah itu sudah mendapatkan tiket itu karena berpuasa, mendapatkan tiket jalur khusus masuk dengan Ar-Rayyan, dan tiket lagi adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu keutamaannya adalah dengan berpuasa kita akan terhindar dari api neraka dan maksiat. Para pemirsa Nahnu TV yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Lafahu Imam Al-Ghazali ya, kita diusahakan agar apa? Agar bukan hanya berpuasa nahan dari makan dan minum saja. Karena kalau hanya itu, yang terjadi adalah kita mendapatkan lapar dahaga. Sebagaimana sabda Nabi dalam kitab ini dicantumkan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal ats. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Barangkali dia menahan dari makan dan minum, tapi matanya masih melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga dalam kitab Bidayatul Hidayah diharuskan yakuful jawarih kullaha, bukan hanya makan dan minum saja.
Jadi yakuffu jawariha kullaha amma yakrahullahu ta'ala. Jadi menahan gerak-gerik tubuh kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Mata misalkan dari melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, perlu nundukkan pandangan. Telinga misalkan perlu kita hindari dari mendengarkan gosip. Kalau misalkan di televisi ada insight gitu ya, gosip insight itu insight pagi ya, itu siang ya, sore itu nanti kan gosip semua misalkan ya. Kemudian langkah kaki juga, tangan juga ya. Jadi melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah itu cegah. Tapi seharusnya apa? Melakukan sesuatu anggota tubuh kita kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah ya. Melihat Al-Quran, melihat wajahnya kiai, para asatid, bunyai dan lain sebagainya misalkan, atau melihat sesuatu, melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah ya, menyantuni fakir miskin, menyayangi anak yatim, menolong kepada sesama dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal tubuh kita, anggota tubuh kita yang harus kita lakukan. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Para pemirsa Nano TV yang ada di rumah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ibadah kita pada tahun ini 2024 diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.